Shalom. Baik, kita akan membaca firman Allah. Kita mau belajar, ya, satu perikop yang sangat luar biasa, ya, yang ini juga dapat membantu saya dalam kehidupan, sehingga kita pun tahu bagaimana iblis itu bekerja melalui setiap apa yang hendak kita lakukan, tetapi dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita melalui pewahyuannya, sehingga kita dapat menanggung itu semua. Baik, kita akan membuka di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Ya. Baik, saudara, kita bagi berdiri. Dan saya akan membacakan ayat yang genap. Nanti Bapak Ibu Saudara kekasih membacakan ayatnya yang ganjil. Perikopnya adalah kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ayat 8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, setiap seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata terang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhan Allah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Silakan duduk. Wah, kita dapati hal yang sungguh luar biasa. Bagaimana peperangan orang Israel melawan orang Amalek. Sehingga jelas di ayat yang ke-14, tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jadi Tuhan akan menghapuskan orang-orang Amalek dari kolong langit. Sebenarnya siapakah ini orang Amalek? Ya. Dan dikatakan lagi di ayat 16, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Jadi ini adalah musuh yang turun temurun, musuh bebuyutan orang-orang Israel. Kita melihat siapakah orang Amalek ini, dan kenapa Tuhan berperang melawan orang Amalek turun temurun, ya. Dan kita melihat dari sisi manakah Amalek menyerang Israel, dari sisi mana Amalek menyerang Israel, ya. Kita melihat di dalam Ulangan 25, ya. Ulangan 25 ayat 17 dan 19. Ada yang bisa membantu saya membacakan? Ulangan pasal 25 ayat 17
dihapuskan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Ya, ya, ini yang Tuhan katakan kepada orang-orang Israel, kepada Yosua. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari tanah Mesir. Jadi Amalek ini adalah musuh, ya, musuhnya orang-orang Israel. Dan kita adalah orang-orang Israel secara roh. Nah, siapakah Amalek itu? Dan dikatakan bahwa engkau didatangi mereka di jalan. Ya, orang-orang Israel didatangi di jalan. Dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Jadi mereka mengambil penyerangan itu dari mana? Belakang. Mereka takut, ya, dengan menghantam orang Israel dari luar. Mereka mencari celah untuk menghantam orang Israel sehingga orang Israel itu kalah. Ya, celah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Ya, siapakah orang-orang Amalek? Siapakah itu Amalek? Ya, ada sejarahnya kan? Siapa Amalek itu? Baik, kita buka Kejadian 36 ayat 12. Tolong seorang baca. Siapa sih orang Amalek itu? Sehingga dia menjadi musuh besar bagi orang Israel. Dan Tuhan sendiri. Siapa orang Amalek itu? Ayat 13. Ya, udah. Inilah anak-anak Reuel. Ya. Dari 12 dulu. Ya. 36 ayat 12. Ayat 12. Ya. Atasnya dulu. Ya, perikopnya. Perikopnya dulu. Tolong dilihat perikopnya. Perikopnya apa? Keturunan Esau. Ya. Ayat 12. Timna adalah gundik Elifas anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri. Jadi siapa Amalek ini? Anak Esau. Dan kita tahu siapa Esau. Betul? Iya. Roma mengatakan bahwa aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kenapa sampai Allah membenci Esau? Ya, kenapa? Karena Esau telah menjual hak kesulungannya. Dan Esau melahirkan Amalek. Ya, ini sudah jelas sejarahnya. Jadi kita tahu siapa sebenarnya Amalek ini. Masih ada saudara dengan Yakub. Ya, jadi kalau boleh dijelaskan lagi bahwa Amalek itu adalah keponakannya Yakub, keponakannya Israel. Jelas, jadi keponakan lawan. Jadi kalau Esau itu bersaudara dengan Yakub, berarti Amalek memanggil Yakub siapa? Oh, paman. Jadi keponakan melawan
bertiga. Jadi kenapa? Ya, Amalek mau menghancurkan Israel? Karena dia tidak rela hak kesulungannya diambil oleh orang-orang Israel. Sama dengan Esau, dia tidak rela. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 27 ya ayat 41. Tolong seorang baca. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku. Itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ya, setelah hak kesulungannya diambil oleh Yakub, maka apa yang terjadi dengan Esau? Kita buka di ayat sebelumnya, ya, di ayat yang ke-34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihannya, serta berkata kepada ayahnya, berkati aku ini juga ya, Bapak. Ketika dia tahu berkat itu telah diberikan kepada siapa? Yakub, adiknya, maka dia meraung-raung dengan keras karena dia tahu berkat itu, ya, hak kesulungan itu adalah kehidupan. Dan apa yang terjadi? Ya, kata Yakub, ya, ayat 33. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapa gerangan dia yang memburu binatang dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Wow. Lalu meraung-raunglah keras. Ya, seperti inilah keadaan yang akan terjadi tiba saatnya ketika Yesus datang. Semua orang terangkat, bagi yang tertinggal mereka akan meraung-raung dengan keras karena tidak ada lagi keselamatan, dan mereka harus menebus keselamatan itu dengan darah mereka masing-masing. Dan itulah yang akan terjadi. Dan untuk kita melihat, ya, bagaimana dikatakan oleh bagaimana, ya, Esau meraung-raung dengan sangat sampai akhirnya dia mau membunuh Yakub, adiknya itu. Jadi ada apa? Ada dendam di dalam hati. Nah, ya. Nah, jadi kita tahu, ya, mengapa Amalek mau menghancurkan Israel. Ya, karena Amalek tidak rela. Sama juga halnya dengan Esau. Esau tidak rela hak kesulungannya itu diambil oleh Yakub. Demikian juga orang-orang Amalek, dia tidak rela. Kenapa berkat yang harusnya diterima oleh Esau atau diterima oleh orang-orang Amalek akhirnya jatuh ke tangan, ya, Yakub, jatuh ke tangan orang-orang Israel. Kenapa? Karena Esau tidak berjaga-jaga. Dia sembarangan. Hak kesulungan yang telah diberikan oleh Ishak, oleh Tuhan, kita harus menjaganya. Ya, jangan sampai itu hilang. Ya. Dan setelah itu, ya, dengan apakah Amalek, ya, menyerang Israel? Ya, harus ada cara. Ya, karena dia unsurnya sudah ada dendam, dan dia pun akan menyerang Israel.
Dan di ayat 41 jelas, aku akan membunuh adikku. Dan inilah yang diajarkan oleh siapa? Esau kepada Amalek. Wow. Roh yang sama yang bekerja ya ketika apa? Korban siapa? Habel diterima dan korban Kain tidak diterima. Apa yang terjadi dengan Kain? Dia menjadi panas hati dan dia bermaksud membunuh adiknya. Roh yang sama yang sedang turun dari Kain kepada Esau dan kepada Amalek. Karena itu di seluruh perjanjian lama jelas bahwa Amalek terus menyerang melawan siapa? Israel. Jadi kita tahu latar belakang dan ini harus kita waspadai saat ini. Dan kita melihat dengan apakah Amalek menyerang Israel. Ya, kita akan melihat di dalam Kejadian 33 ayat 8 dan 9. Kalau seorang baca, Kejadian 33 ayat 8 dan 9. Tolong seorang baca. Kejadian 33 ayat 8. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapatkan kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak. Adikku, peganglah apa yang ada padamu. Ya, terima kasih. Ya. Dengan apa? Jika Amalek menyerang Israel. Dan ini terjadi ketika Yakub mau bertemu dengan Esau. Masih ingat ceritanya? Kalau saudara baca Alkitab pasti saudara tahu. Mereka membuat strategi ya untuk mendapatkan kasih kakaknya. Dia membuat strategi ya. Pasukan yang pertama jalan, pasukan yang kedua jalan, dan itu dilakukan oleh Yakub sebelum dia bertemu dengan Allah. Amin. Dia memakai caranya, idenya sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Karena takutnya dia terhadap Esau, karena dia tahu bahwa Esau akan membunuh dirinya, sehingga dia buat strategi pasukan yang pertama, pasukan yang kedua, ya. Dan apa yang dilakukannya? Ya, berkatalah Esau, apa maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Supaya dia, Esau mempunyai belas kasihan. Pintar ini cara-cara ya, si Yakub. Karena dia ya masih menjadi seorang penipu, ya. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak. Jadi kita tidak tahu, ya kan? Esau ini mempunyai banyak harta. Dan Esau mempunyai berlimpah-limpah. Karena kalau kita lihat, nanti kita akan baca, ya. Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Ya, coba lihat dengan cara demikian. Ya, jadi kita tahu bahwa Amalek, ya, dari manakah? Ya, dengan apakah Amalek menyerang Israel? Dengan kekuatan kekayaannya. Tidak mungkin, ya, sebuah negara
ayat Kejadian 27 yang tadi kita baca. Mulai tolong saya dibantu membaca dari ayat 30 sampai yang ke 40. Ya. Kejadian 27 ayat 30. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapak, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kuberkati dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkata yang satu itukah ada padamu, ya Bapa. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Ya, kita lihat dari mana sebenarnya kekayaan si Esau ini. Ya, dari mana? Ya, dikatakan di situ. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu." Ya, jadi jelas. Engkau akan hidup dari pedangmu. Ini yang sudah dikatakan oleh Ishak kepada Esau. Ya, kita tahu dari pedang. Berarti bagaimana kehidupan orang ini? Ya, suka berperang. Makanya dia suka senantiasa menyerang orang-orang Israel. Ya, dan inilah ya musuh Israel turun-temurun. Jadi tidak ada kata lain, di mana ada orang Israel, Amalek pasti akan memerangi orang-orang Israel. Nah, kita melihat lagi, "Dan engkau akan menjadi hamba adikmu." Dan di yang berikutnya, "Tetapi akan terjadi
Kejadian 39, Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Apakah Yusuf dengan pengetahuannya yang dia miliki, dengan kehebatan intelektualnya? Tidak. Dan dikatakan dia itu, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kalau Tuhan tidak beserta dengan kita, sia-sia apa yang kita miliki semuanya. Amen. Ya. Di sini tidak ada permainan intelektual Yusuf. Dan dikatakan di 7 Zaman Gereja, tolong baca, ya, tolong dibuka, ya, halaman 26, ya. Tetapi dia tidak dikenal secara intelektual, dia dikenal secara rohani oleh pewahyuan rohani. Orang yang sama ini yang dikenal sebagai Yesus sesudah tubuh itu kembali menjadi tiang api. Jadi Yesus itu tidak dikenal dengan secara intelektual. Tidak, Yesus tidak memakai intelektual. Dia tahu seluruh hukum Taurat, ya. Tetapi, ya, Esa, Amalek bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan intelektualnya secara manusia, dia mengandalkan pengetahuannya, sehingga akan terjadi semua berkat yang dia miliki memang banyak, memang melimpah, tapi di mata Allah semuanya tidak ada arti. Tapi Yusuf, dia, ya, yang berjalan dengan pewahyuan, Allah menyertai kehidupannya, ya, sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, selalu berhasil. Amin. Gimana orang berhasil itu? Ya, Tawari 2 Tawari 20 ayat 20, bagaimana bunyinya? Percaya kepada Tuhan Allahmu, maka engkau akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, maka engkau akan percaya kepada siapa? Nabi. Bukan percaya kepada yang lain, bukan percaya kepada pengetahuan. Allah tidak menuntut kita percaya kepada pengetahuan yang hebat, yang super saat ini. Allah minta supaya kita percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Itu yang membuat kita berhasil. Dan terjadi apa yang dilakukan oleh Yusuf. Ya, Allah membuat segala pekerjaannya berhasil. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan dia memperoleh dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Artinya setelah dilihat oleh bosnya, Yusuf disertai oleh Allah, maka Allah memberikan kepercayaan lebih kepada Yusuf. Wow.
setiap pekerjaan kita berhasil. Dan kita mendapat kepercayaan yang lebih daripada Allah. Sama halnya dengan Yusuf. Ya. Tetapi tidak sampai di situ. Ya. Dan akhirnya kehidupan Yusuf bukan hanya mendatangkan berkat bagi siapa? Potifar, keluarga Potifar. Dia juga mendatangkan berkat bagi semua orang. Terakhir, dia menjadi tangan kanan Firaun. Bayangkan dia berbagi-bagi berkat sama orang-orang. Bukan dari Israel saja, bukan dari Mesir saja, tapi dari seluruh penjuru bumi ini datang ke Mesir minta gandum kepada Yusuf. Jadi Yusuf menjadi berkat bagi semua orang. Itu kalau Allah menyertai kita, ya, kita akan menjadi berkat. Setelah Allah membuat kita berhasil, maka Allah mengangkat kita ke jenjang lebih tinggi, dan kita akan menjadi berkat bagi semua orang. Nah, tetapi kita lihat apa yang terjadi dengan Esau, apa yang terjadi dengan Amalek. Ya, dia berperang karena dendam. Ya, karena dendam. Karena hak kesulungannya dirampas. Dikatakan tadi 2 kali aku kena tipu oleh Yakub. Pertama, hak kesulungan dirampas. Yang kedua, berkatku pun dirampas. Luar biasa Yakub ini. Ya, luar biasa loh Yakub ini. Ya, dia seorang penipu sebelum dia bertemu dengan Allah. Tetapi ketika dia bertemu dengan Allah, bertemu dengan tiang api, Allah merubah semua sikap cara daripada Yakub, dan akhirnya dia bukan lagi disebut sebagai penipu, akhirnya dia disebut sebagai Israel, yang artinya adalah seorang pangeran. Wah, sama menjadi pangeran akhir zaman. Harus bertemu dengan tiang api. Sehingga dimanapun Israel pergi, siapapun yang menyerang Israel, maka Allah akan melawan mereka, dan musuh-musuhnya pun akan tunduk kepada dia. Tidak ada. Ya, tercatat di dalam Alkitab. Ya. Dan kita tahu bagaimana sejarah Yakub mendapatkan hak kesulungannya dengan cara menipu. Ya, itu adalah perbuatan yang lama. Tapi dia bukan lagi seorang penipu, dia menjadi seorang pangeran. Dan siapa saja yang mengalahkan Amalek? Ya. Yang pertama, Musa. Ya. Yaitu Yosua di bawah kepemimpinanmu Musa. Dan mereka sanggup mengalahkan Amalek karena mereka mempunyai perwayuan yang daripada Allah. Dikatakan, coba kita melihat. Ya, Musa berkata kepada Yosua ayat 9, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ya, apa yang mereka perbuat di puncak bukit? Ya, kita lihat. Maka penatlah tangan Musa. Ya, puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi Musa berdiri di puncak bukit dan mengangkat tangannya. Kalau tangannya turun, maka Amalek lebih kuat. Tapi kalau tangannya naik, maka Israel lebih kuat. Dan Musa ditopang oleh Hur dan
ini dimenangkan oleh orang-orang Israel. Ya, kita melihat. Ya, Musa tidak akan maju ke depan. Seorang pemimpin tidak akan maju ke depan. Ya, dia akan berdiri di belakang. Ya, dia akan menopang. Ya, dan itulah yang terjadi dengan Musa. Dan Musa tahu apa yang harus dilakukan. Baik, yang kedua lagi Dewan. Nanti sudah baca di dalam Hakim-Hakim 6 ayat Hakim-Hakim 6 dan Hakim-Hakim 8. Baca dulu Mak. Bagaimana Dion, ikuti Dion, memiliki perwahyuan yang daripada Allah, sehingga dia sanggup untuk memilih orang-orangnya berperang melawan orang-orang Amalek. Masih ingat cerita itu? Ya. Dengan berapa orang? 300 orang. Dan itu pun dengan cara apa? Penyeleksian, pengujian untuk boleh maju berperang melawan orang Amalek. Ya. Midian, Amalek, ya. Kita baca saja. Ya. Ya, orang-orang di Midian, ya. Masih sekutunya orang Amalek juga ya. 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 Nanti baca di rumah saja karena memang masih banyak yang mau saya sampaikan. Ya. Baik, yang ketiga adalah Daud. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 20. 1 Samuel 30. Ya. Ketika Daud mengalahkan Amalek, pada waktu yang sama Daud juga menerima kematian Saul. Ya, sudah baca itu di 1 Samuel 31. Ya. Jadi kita melihat, nanti sudah bisa baca di rumah. Ya. Dan apa yang telah diperbuat oleh Saul, ya, sehingga Saul harus mati, ya. Dan ada apa dengan Saul, ya, sehingga Saul mengalami kematian yang sangat tragis pada saat itu, ya. Dan kita tahu, saudara yang kasih, Daud tidak akan bisa menjadi raja. Perhatikan, Daud tidak akan bisa menjadi raja kalau Saul masih hidup. Ya, jadi Saul harus mati baru Daud bisa menjadi raja. Ya, sudah berapa kali ya kesempatan Daud untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak mempergunakan kesempatan tersebut karena dia tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Allah, seorang raja yang diurapi oleh Allah. Dan Daud tidak pernah memakai kesempatan tersebut. Dan Saul tahu, sebelum Saul mati, maka Daud tidak akan pernah menjadi raja. Samuel 15, kita buka. Inilah apa yang terjadi dengan Saul. Samuel 15. Nanti kita akan melihat apa hubungannya semuanya ini. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 9. Tolong baca. Ya. Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir.
Keni dari setengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpas dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Inilah yang terjadi dengan Saul. Saul terbunuh, ya, pada waktu berperang melawan Amalek. Kenapa? Karena dia kompromi dengan Amalek. Ya, firman Tuhan datang kepada Samuel, ya kan? Aku akan membalaskan apa yang dilakukan oleh Amalek, ya, pasal ayat 2, kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ayat 3, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Dia membiarkan raja orang Amalek Agag itu hidup. Dan apa? Kambing dombanya yang tahun-tahun dibiarkan tidak dibunuh, sehingga datang lagi firman Tuhan nanti sudah baca di rumah, datang lagi firman Tuhan, ya, kepada Samuel, ya, peringatkan, disuruh dia memperingatkan kepada Saul, dan akhirnya Saul mati. Kita lihat sekarang roh apa yang diterima oleh Saul. Kita lihat, ya, Alkitab mengatakan, ya, Saul menjadi musuh Daud sampai mati. Daud tidak pernah berniat mau membunuh Saul, walaupun sering ada kesempatan, betul? Tetapi Saul menjadi musuh Daud sampai mati. Itu Alkitab mencatat. Kita baca di dalam 1 Samuel 18 ayat 29. Ya. Dikatakan di sini 1 Samuel 18 ayat 29. Ayat 28 saja. Ya. Lalu berkatalah Saul dan tahulah dia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud, maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidup. Kita melihat dari apa yang sudah kita bahas, mulai dari Esau, bukan dari mulai Hosea, mulai dari Kain yang mau membunuh adiknya Habel. Ya, ketika persembahan Habel diterima dan persembahan Kain tidak, maka ada apa? Dendam di dalam hatinya, dan akhirnya Kain mau membunuh Habel. Ya, ini roh siapa ini? Roh iblis. Lihat. Setelah itu turun lagi kepada Esau yang mempunyai apa? Hak sulungan. Yang mempunyai apa tadi? Bukan hak sulungan. Yang mempunyai dendam mau membunuh Yakub, adiknya, karena apa? Hak kesulungan dan berkatnya dirampas. Ya, sudah.
Saul. Roh itu akhirnya turun kepada Saul. Amalek senantiasa mau membunuh Israel. Ya. Dan Saul pun juga berusaha mau membunuh Daud. Karena apa? Karena tahtanya sudah pindah dari Saul. Urapan itu sudah pergi dari Saul dan pindah kepada Daud. Dan tercatat tadi di sini sering kita baca, Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Nah, kita melihat mereka senantiasa berjalan di dalam kekuatan dan juga intelektual pengetahuan manusia. Mereka mencari kekayaan dengan cara apa? Kemampuan daripada pengetahuan yang dia miliki, sehingga akan terjadi kesia-siaan dalam hidup mereka. Dan kalau kita pelajari bahwa Amalek itu artinya pengetahuan, ya, Amalek itu artinya pengetahuan, sama seperti bapaknya Esau. Dia telah menjadi kaya karena bekerja keras dengan mengandalkan, ya, pengetahuan yang dia miliki. Dan kita harus waspada pada zaman ini. Baik, tolong buka di dalam 7 Zaman Gereja halaman 265. Tidak mau menanggung beban lain kepada. Ini apa yang dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat 24 sampai 25. Kata untuk beban adalah berat atau tekanan. Ya. Tekanan di zaman-zaman kegelapan itu ialah tunduk atau dihancurkan. Kita berbicara tentang zaman tiap. Jadi hanya tunduk lalu dihancurkan. Karena apa yang terjadi? Ya, pada zaman kegelapan ini ada 168 juta orang percaya dibunuh. Ya, tunduk atau mati. Itu adalah lembaga inkuisisi, kekuasaan dari kekaisaran itu yang membacking penyembahan setan. Diorganisasikan atau membayar dengan nyawa, tidak ada pilihan lain. Ikut atau mati, tidak harga pilihan. Itu akan terjadi lagi nanti. Percaya kepada Yesus, mati atau menyangkal Yesus. Ya, bagi mereka yang tertinggal. Kalau saudara percaya kepada Yesus, maka saudara akan mati. Siap? Siap ditaruh ini golok leher sini? Jangankan siap. Nanti ada orang enggak, sama kayak Petrus, aku gak kenal kok. Siapa itu Yesus kok? Ya, kita lihat. Ya, kita lihat. Diorganisasikan atau membayar dengan nyawa. Setiap zaman memiliki tekanannya masing-masing. Ya, tekanan apa yang terjadi pada zaman Laodikia ini? Hah? Berapa tekanan? Berapa? Semua tekanan ada di sini. Tekanan kuda apa? Putih, kuda apa? Merah, kuda apa? Hitam. Dan apa? Bercampur jadi satu di zaman kita ini. Nah, kita mempunyai semua tekanan di sini. Yang paling menyeramkan tekanan apa? Kuda apa? Hah? Semuanya paling menyeramkan. Nggak ada yang tidak, semuanya menyeramkan. Yang paling mengganggu dalam kehidupan kita sebagai seorang apa? Ekonomi. Ya, penawaran ekonomi. Wah, betul? Itu yang paling mengganggu. Ya, mengganggu. Bukan menyeramkan, mengganggu.
Sering ini kan kita jatuh karena ego. Ya. Sebagai contoh, beban berat di akhir zaman ini ialah tekanan dari orang-orang kaya. Oh, orang-orang kaya mulai menekan. Ya, siapa yang orang kaya? Nah, kadang mengaku. Ya, tekanan dari orang-orang kaya, hidup nyaman, apalagi dan ketegangan-ketegangan saraf di dalam sebuah zaman yang serba rumit ini, sehingga kita melihat bahwa tidak sepatutnya kita hidup di dalamnya. Siapa yang menjadi kaya? Nggak ada yang menjadi kaya. Ya, kita lihat. Iya. Kita lihat. Ini apa yang dikatakan oleh. Nah, ya. Terus apa lagi? Zaman yang keempat ini jelas nampak memikul suatu beban. Itu adalah menentang Roma, berdiri teguh dari firman sampai ini zaman yang keempat. Berdiri teguh sampai mati. Ya, sekarang kita zaman yang ke berapa ya? Ke-7 atau ke-8? Ke-7. Belum ke-8. Ya, zaman yang ke-7. Semuanya ada di tempat ini. Semua tekanan mulai zaman Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia sampai saat ini ada di tempat ini. Tergantung kita bagaimana. Ya. Dan mereka ini akan melawan orang-orang percaya, sama dengan orang Amalek yang senantiasa mau melawan orang Israel. Dan kalau bisa kita dibunuh oleh tekanan-tekanan tersebut. Begitu banyak orang yang stres di akhir zaman ini. Begitu banyak orang yang mati di akhir zaman ini. Kenapa? Karena mereka mengandalkan kekuatan, kemampuan, pengetahuannya, intelektualnya. Mereka tidak mengandalkan pengetahuan di akhir zaman ini, sehingga kehidupan mereka adalah sia-sia. Orang-orang kesal juga banyak yang menjadi gila. Serius loh. Karena apa? Tekanannya berat. Di sini belum ada, tapi di luar sana sudah banyak yang menjadi gila. Kalau tanya Bruno Oliver, ya bro, begitu banyak orang menjadi gila. Mereka percaya kepada dan akhirnya apa? Mereka memungkiri. Saya nggak percaya lagi kepada dia. Nah, akhirnya dia pindah ke gereja organisasi. Dan gerejanya besar. Karena seluruh tekanan itu ada di zaman kita. Dan kita harus waspada. Untuk apa? Berperang sebagaimana orang Israel melawan orang Amalek dengan pewahyuan daripada Tuhan, sehingga orang-orang Israel mempunyai kemenangan. Dan cuma hanya di sini. Ku mau di sana. Pada waktu apa? Pada waktu musuh jatuh. Tapi sering kali kita yang jatuh. Kemarin ada seorang saudara datang ke ruangan saya, dia berkata, Brother Martinus, brother harus hati-hati. Karena apa? Ada 3 yang membuat kejatuhan manusia yang dikatakan oleh Nabi. Pertama apa? Tata, harta, dan wanita. Lihat, Yusuf dipercaya oleh majikannya, dipercaya oleh bosnya, tetapi iblis tidak tinggal di dia.
tuanku Potifar. Lihat, ya, iblis begitu pintar saat itu. Ya, baik, kita akan baca lagi. Sedikit lagi Bapak Ibu. Di halaman Lembuna. Apa warga negara saudara? Warga negara Indonesia? Mana? Warga surga. Amin. Mantap. Warga surga. Tegas jawabnya ya. Kita warga negara surga. Jadi kita tahu dari mana kita berasal. Kita bukan dari bumi. Ya. Kalau saya ditanya setiap layanan, saya menekan diri, warga negara saya warga negara surga. Ya. Ya. Kalau kita warga negara surga, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat. Kita baca bareng-bareng. Ya. Sudah? Ya. Kewarganegaraan kita adalah surga. Amin. 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 Kita memantulkan siapa? Roh dari dunia kelahiran kita kembali di mana? Di mana Yesus adalah Raja. Itu sebabnya mengapa para wanita di lingkungan kita tidak memakai pakaian-pakaian pria. Di surga tidak ada pakaian wanita. Wanita memakai pakaian pria. Ya. Atau memotong rambut mereka atau memakai semua kosmetik itu dan hal-hal lain yang begitu disenangi dunia ini. Masih ada yang suka dengan kosmetik? Iya. Maklumlah, karena saya bukan dari dunia, jadi agak susah. Saya dari surga, ya. Itu agak susah, ya. Nah, masih ada yang suka terhadap hal-hal itu. Oh, jangan, saudara. Ya, jangan, saudara. Ya, kita lihat. Itu sebabnya kaum pria di lingkungan kita tidak merokok, minum minuman keras, dan hidup di dalam dosa. Jangan ada lagi yang minum minuman keras. Ya. Minum anggur boleh nggak? Hah? Boleh nggak minum anggur? Boleh. Tapi hanya sedikit, jangan sampai mabok. Kalau namanya minum anggur sampai mabok, itu bukan minum anggur yang dikatakan firman Tuhan. Ya, kita lihat. Terus hidup di dalam dosa. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Kekuasaan kita adalah kekuasaan atas dosa, dan itu ada di dalam kekuatan melalui kuasa yang ada di dalam Roh Kristus yang diam di dalam kita. Jadi di dalam diri saudara dan saya itu ada kuasa Kristus untuk mengatasi segala dosa. Matikan segala keinginan-keinginan dosa. Amin. Kita hajar tuh orang-orang Amalek. Ya, kita berperang melawan orang-orang Amalek. Amin. Saatnya kita jangan lemah. Jangan sampai kita jatuh lagi. Kejar terus orang-orang Amalek. Ya, kalau kita sudah dipercaya oleh Tuhan, maka otomatis